Kikuk, ngitung laporan keuangan masih tulis tangan, ada data kelupaan, laporan jadi nggak lengkap. Ngitungin stok, bikin pinggang jadi encok. Harga nggak stabil, catatan pemasukan ikutan labil. Belum kalau alat rusak, nggak ada modal, malah bikin bengkak. Ngasih duit ke karyawan, tapi nggak bisa dicek secara langsung. Giliran mau ngembangin bisnis, malah bingung sendiri. Tapi, semua dapat teratasi dengan Paccounting. Pembukuan udah nggak perlu repot sama debit dan kredit. Dengan sekali entry, setiap transaksi langsung terdata. Invoice bisa langsung dikirim via email atau chat. Mau harga naik turun, keuntungan tetap terjaga. Stok barang udah auto-update. Pemasukan dan pengeluaran terpantau secara langsung. Ngembangin bisnis jadi semakin mudah. Dengan Paccounting, bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Tertentu yang kita record dan kita taruh di member Paccounting. Jadi jangan sampai kelewat deh. Ini live kita malam hari kayak gini, sharing-sharing santai. Teman-teman juga bisa tanya. Teman-teman kalau mau tanya bisa di kolom chat atau bisa raise hand buat open mic dan open video juga bisa, nanti kita diskusi bareng, kita tanya jawab bareng. Tuh. 19 orang ya yang merapat malam hari ini. Oke, suara jelas, terima kasih buat teman-teman. Kalau boleh tahu teman-teman udah berapa kali join webinar? Ada yang baru pertama gabung ke webinar Ide Bisnis Kreatif? Ada yang baru pertama gabung di sini? Atau semua sudah gabung dari awal ya mungkin? Jadi bulan Agustus udah kemarin Kak Rizka ya. Bulan Agustus kita akan bahas topik tentang finansial, tentang laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan itu mudah, laporan keuangan itu simple. Nah, pertanyaannya, kenapa kita nggak bikin laporan keuangan? Nah, bulan Agustus kita akan bahas ini. Besok kita di malam Jumat ya, Kamis malam, Kamis 19.30. Ingat-ingat Kamis 19.30 kita bersama Next Plus akan bahas tentang laporan keuangan yang simple untuk kita di UKM. Nah ini selamat malam Mas Bima, sudah gabung ini. Silakan di open mic dan open video. Sudah saya jadikan co-host juga. Nah. Oke, selamat malam Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini narasumber kita malam hari ini sudah hadir dari Kediri ya Mas sekarang Mas? Kediri ya? Kediri. Nah, Kediri. Ada yang tetanggaan sama Kediri. Mas Bima? Kediri? Mungkin ada. Monggo, ayo. Bisa ngopi-ngopi. Sana atau Kediri. Ya, malam ini kita akan bahas nih tentang kolek-kolek Instagram nih, rahasia-rahasia yang dilalui Mas Bima di Instagram tentang online shop-nya, tentang cara membuat online shop kita menguasai pasar nih di Instagram. Tips-tipsnya gimana aja kita akan bahas malam hari ini. Terus buat teman-teman yang baru gabung, bisa nanti tanyanya bisa di kolom chat, atau teman-teman mau open mic sama video juga bisa, nanti raise hand dulu aja. Bentar saya aktifkan speakernya, mikrofonnya. Oke. Udah 26 orang nih Mas Bima. Kita mulai aja yuk, daripada malam-malam nanti kita besok Senin ini mulai beraktivitas kita. Kita cek lagi. Mas Bima ini aslinya Kediri ya? Oh bukan asli sih, domisili.
lebih tepatnya di domisili. Di domisilinya di Kediri. Buat teman-teman yang ada di Kediri bisa nih merapat sama Mas Bima. 27 orang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di sini. Prinsipnya di komunikasi bisnis kreatif ini kita sharing. Nanti teman-teman juga bisa request materi. Kira-kira teman-teman butuh materi apa nih ke Telegram aja, kita diskusi di sana. Kita ke teman-teman request materi apa, nanti saya dan tim coba akan cari narasumbernya yang memang di bidang itu. Terus jangan lupa juga kalau Instagramnya tadi Pak Konting Official di follow ya, ada channel YouTube-nya juga Pak Konting Official, dan jangan lupa gabung ke member pakkonting.id gratis untuk mendapatkan fitur-fitur dari Pak Konting, dan juga ada rekaman webinar di tiap malam kita. Webinarnya nggak semua direkam, tapi nanti kalau teman-teman tanya, oh sini kok nggak ada rekamannya, ya memang nggak semua direkam. Biar teman-teman hadir di sini, kita aktif diskusi sama narasumber kita. Nah, lebih lanjut Mas Bima biar memperkenalkan diri nih, nanti silakan Mas Bima untuk memperkenalkan diri dan kita langsung gas masuk ke materinya. Oke, kalau kayak gitu. Siap. Monggo. Tapi suara saya masuk ya? Jelas ya? Aman-aman, masuk. Aman ya, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, langsung mulai aja nih. Ya, langsung gas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bay. Yuk. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, terutama untuk ide bisnis kreatif yang sudah menyelenggarakan untuk acara malam ini. Sebelumnya salam kenal, nama saya Bima Sigit. Jadi saya sebagai praktisi Instagram sih lebih tepatnya, pemain Instagram ya. Saya kenal sama Mas Bayu ini kebetulan udah lama dalam satu komunitas gitu ya, sama-sama pemain Instagram juga. Nah, pada sesi kali ini izinkan saya untuk sharing nih terkait tentang cara bikin Instagram online shop untuk kuasai market gitu ya. Nah, ini sebenarnya asik banget sih. Nah, ini karena tipikal saya lebih suka nyoret-nyoret gitu ya, terus juga kita tampil ke beberapa share screen ya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada poin-poin yang mungkin bisa dicatat, monggo dari teman-teman bisa dicatat gitu ya, dicontek ilmunya sebanyak mungkin. Kalau ada banyak kurangnya dibuang jauh-jauh gitu ya. Oke, baik. Jadi Mas Bay, saya izin boleh share screen langsung? Langsung aja. Ya. Langsung kita gas ya. Ini insya Allah udah di-record oleh tim. Jadi nanti kita langsung eksekusi aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari coret-coretan ya. Oke, ini kelihatan aman ya? Nah, masih. Nah, dah yuk. Oke, baik. Aman, jadi aman. Karena jadi sebenarnya basic saya nih dulu di kuliah sempat ngambil pendidikan ya, jadi pendidikan geografi gitu ya. Terus sekarang Geografi, jadi breeding, jadi breeding Instagram nih, gitu ya. Jadi jadi pemain Instagram. Nah, jadi saya ingin jelaskan dulu dari sebenarnya ada beberapa ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama terkait tentang akun ya, jadi akun Instagram. Akun Instagram itu ada apa aja gitu ya. Terus yang kedua dari fitur dan benefit gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan fitur dan benefit. Ini akun Instagram online shop ya. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih ke spesifik ke sini. Fitur dan benefit, dan yang terakhir terkait tentang strategi dan teknis. Strategi dan teknis. Oke, mohon maaf kalau tulisan saya rada jelek. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oh, nggak dinilai, oke. Ya, diambil yang baiknya aja. Ya. Oke, baik. Sekarang kita langsung bahas yang ini. Jadi sebelumnya, Mas Bim, bentar, ini pertanyaannya. Akun Instagram itu ada berapa jenis sih gitu ya? Oke, sekarang mungkin teman-teman bisa melihat ya, ada banyak sekali akun Instagram yang bertebaran di mana tuh di Instagram gitu ya. Ada, kalau kita klasifikasikan itu kurang lebih ada 3 ya.
Oke. Jadi akun Instagram itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, akun bisnis gitu ya, akun bisnis. Terus akun publik gitu ya. Kalau ini saya nyebutnya akun all shop ya, jadi akun all shop. Oke. Lalu yang terakhir ini saya nyebutnya nih akun selebgram gitu ya. Sebenarnya beragam ya. Dari jenis ini cuma hanya pengkategorian saya aja gitu untuk memudahkan. Jadi untuk yang akun all shop nanti kita akan lebih fokus di sini. Contoh akun all shop tuh akun apa aja Mas ya? Ya akun yang udah berisi katalog produk gitu ya. Nanti saya terangkan dari contohnya gitu dan referensi yang bagus banget untuk kita bisa ibaratnya tuh kita bisa copy paste gitu. Lalu yang berikutnya akun publik. Akun publik ini sifatnya itu kontennya ini ya. Kontennya tuh konten umum. Jadi kayak dagelan, drama ojol gitu ya. Terus kayak konten-konten yang diambil dari konten kreator atau dari mereka yang mengupload konten gitu ya. Itu sifatnya akun publik gitu. Jadi kesannya tuh kayak cuma repost doang gitu. Padahal akun publik ini punya potensi besar dalam melakukan viral gitu. Viral untuk jadi sebuah konten dikatakan viral itu ketika ada banyak akun-akun yang memiliki banyak kualitas gitu yang membantu untuk meningkatkan si jangkauan konten tersebut. Lalu berikutnya akun selebgram. Akun selebgram ini lebih ke sosok ke personal branding gitu ya. Bukan cuma selebgram, artinya personal branding kan banyak ya. Ada yang dia dirinya sebagai fotografer atau dirinya sebagai sebagai pebisnis sukses gitu ya, atau ada yang sebagai guru gitu mengajar dan sebagainya gitu ya. Jadi kurang lebih untuk akun Instagram itu ada 3 ya. Terlepas nanti ada akun profesional atau akun personal itu pembahasan teknis gitu. Tapi kurang lebih untuk pengkategoriannya ada ini. Oke. Lalu berikutnya kita kembali lagi. Jadi sebenarnya kan karena kita pembahasannya sekarang di sini gitu ya. Sekarang kita mau lihat nih akun all shop itu kayak gimana sih? Oke, saya akan berikan contoh. Salah satunya itu kalau teman-teman tahu namanya tuh Aerostreet kalau teman-teman tahu ya. Aerostreet. Wah ini bagus banget ya. Ini saya jadikan sebagai referensi kalau teman-teman mau bikin akun all shop gitu ya. Ini saya langsung share screen ke sini sebentar. Nah, kalau ini kelihatan? Oke, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini jadi Aerostreet. Aerostreet ini followernya udah 1,3 juta ya. Terus, nah ini menarik nih. Ini boleh dicoret-coret ya. Kalau saya coret-coret kelihatan nggak ya? Coba. Ini warnanya hitam. Nah ini, kalau saya coret-coret ini kelihatan ya? Aman. Kelihatan ya? Nah, ini menarik banget teman-teman. Ini Aerostreet katalog ini isinya tuh akun yang berisi katalog gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kalau dalam bermain SEO atau main website gitu ya, ini ada istilahnya kayak backlink dan sebagainya lah gitu ya. Jadi biar dalam satu itu kembali lagi gitu ya. Oke, lalu berikutnya di sini ada caption ya. Untuk caption bio atau orang-orang biasanya nyebutnya bio gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada namanya link bio. Oke. Link bio ini bisa disebar dimanapun ya, semasi untuk websitenya itu aman dari Instagram atau Facebook Corporation gitu. Jadi ada beberapa website yang dilarang untuk tampil di sini. Salah satu diantaranya saya pengalaman juga. Kebetulan saya juga bisnis obat penubuh brewok gitu ya. Jadi nggak bisa itu karena ada syarat ketentuan gitu ya. Terus lalu berikutnya di sini ada highlight. Jadi highlight ini penting ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk kayak semacam katalog ya. Jadi di sini disebut sebagai list atau katalog. Bisa dikatakan katalog, bisa disebut apa. Pokoknya intinya di sini membantu orang untuk mendapatkan first impression ya. Jadi ini kunci banget nih. First impression. Oke, ini penting banget. Jadi yang dikatakan first impression gini. Jadi ibarat orang kalau udah ngelihat username ini udah bagaikan brand ya, teman-teman ya. Jadi pastikan brand dari bisnis teman-teman ini cukup ibaratnya IG SEO-able. Kalau anak-anak bahasa bilangnya IG SEO-able. Artinya mudah dicari gitu ya. Jadi nggak belibet. Kalau misalnya bikin Aerostreet 10137 itu kan waduh, itu kan integritinya itu ya. Jadi bagian dari brand salah satunya itu username. Lalu yang berikutnya dari sisi foto profil, pastikan foto profilnya ini cukup menarik ya, jangan terlalu ribet banget gitu. Kalau bisa
yang estetik, terus juga mudah, simpel dan sebagainya, itu nanti monggo disesuaikan. Oke, itu. Lalu ini saya coba hapus kembali. Jadi teman-teman nanti pastikan untuk di sini ya teman-teman ya. Untuk di bagian di bagian first impression ini harus bagus ya. First impression. Lalu kalau misalnya ini saya coba mode HP ya. Ini saya mode HP F12 sebentar. Saya coba pencet F12. Ini kan bisa dijadiin mode HP ya. Ini misalnya saya mau ubah mode iPhone 6 sampai 8 lah. Nah, kurang lebih kayak gini tampilannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat akun Instagram teman-teman gitu ya. Jadi pastikan disesuaikan gitu. Ini udah bagus apa belum ya? Ini sorry teman-teman, ini saya ada banyak ini karena ini saya pakai extension. Jadi nggak usah diperhatikan ya. Ini extension yang ada di sini. Saya bisa download dan sebagainya. Ntar Oke, ditanyain itu artinya apa kalau Mas? Gitu. oh ya itu apa kok saya nggak ada gitu. Nanti saya bisikin guys. Gitu ya. Nah jadi ini nih bagian dari first impression ya teman-teman. Ada foto profil gitu ya, terus ada username. Ini saya tulis deh. Ini ada PP, oke. Lalu di sini biasanya ada username ya, username gitu ya. Terus di sini ada nama. Nah kalau bisa nih namanya ini mengandung kata kunci teman-teman. Oke, ini mengandung kata kunci. Maksudnya apa? Wah, ini menarik nih. Ini menarik banget, teman-teman. Nanti saya jelaskan. Kata kunci ini nanti ngaruh ke dalam SEO. Bukan SEO-able lagi, bukan ini SEO-nya Google. Jadi kalau misalnya buka Aerostreet, nah kalau misalnya SEO-nya lagi cakep nih sama si Instagram, biasanya Instagramnya langsung muncul gitu ya. Jadi pastikan namanya ini mengandung kata kunci gitu ya. Jadi kalau misalnya obat penumbuh brewok Bima nih, gitu. Misalnya nama ya udah saya bikin kata kuncinya itu penumbuh brewok cepet gitu atau apa penumbuh brewok apa gitu ya. Terlepas itu dari tagline akun kami ya. Lalu berikutnya ada bio. Oke, ada bio. Bio ini bagus ya teman-teman. Kalau bisa bio ini merecall back dari kata kunci teman-teman. Oke, sifatnya itu recall back ya. Jadi dia mengembalikan lagi. Supaya apa? Supaya nanti ngaruh. Kalau teman-teman main SEO kan pasti ada tuh kata kunci jadi judul terus nanti rubah lagi ke dalam deskripsi pertama. Nah ini sama, ini juga kayak gini. Oke, lalu berikutnya itu ada link. Oke, link bio. Kalau saya menyarankan link bio ini bisa bentuknya itu ke website teman-teman atau bisa ke Linktree gitu ya. Atau teman-teman kalau mau tahu pakai LYNK itu sama kayak Linktree sih. Jadi artinya ada beberapa ini ya. Jadi beberapa. Sebenarnya website juga bisa dibuat kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada poin 1, poin 2 nanti tampilannya lebih simpel. Lalu berikutnya ada highlight gitu ya. Ada highlight ini teman-teman nanti pastikan tampilannya ciamik ya untuk tampilan thumbnailnya ini bagus gitu. Nah, ini jadi kan cukup menarik ya. Terus ditambah juga copywritingnya juga bagus. Oke. Oke, sampai sini aman ya. Nah, ini saya lanjut lagi. Kalau kita scroll ke bawah, nah, akhirnya kan mereka bisa melihat nih, oh iya followernya banyak ya gitu. Nah, sekarang mereka akan menilai dari sisi e-catching-nya nih teman-teman. Jadi harus dipastikan, ini juga bagus nih. Kalau saya sih nyebutnya 9 feed pertama. Aduh, 9 post pertama lah ya. Jadi pertama. Nah, ini udah harus bagus. Dari sini sampai sini tuh bagus gitu ya. Harus punya pola. Jadi perhatikan polanya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pola kayak gini misalnya di sini apa misalnya di sini video semua di sini gitu ya. Terus di sini misalnya isinya kayak semacam kayak motivasi dan sebagainya gitu. Lalu yang di sini bisa berupa katalog gitu. Jadi pastikan tampilan dari feed-nya ini tuh bagus gitu ya. Lah terus kapan Mas kalau misalnya pakai pola kayak gini terus ya udah tinggal disesuaikan aja. Misalnya feed pertama ini feed kedua kayak gini. Jadi dibikin ibaratnya garis hayal lah. Yang tadinya kayak gini formatnya gitu ya. Sekarang jadi gini misalnya. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Ntar tinggal disesuaikan aja. Kayak gitu teman-teman. Lalu berikutnya ketika sudah tampilannya seperti HP gini, nah ini yang perlu diperhatikan lagi teman-teman. Dalam melakukan, ini saya kembali lagi ke mode ini. Jadi ketika orang melakukan melihat konten gitu ya, nggak bisa di zoom lagi, ya, kayak gitu. Jadi misalnya, kok nggak ada ini ya, nggak ada caption ya? Apa dia kena banned ya? Saya cek lagi ya.
Jadi tampilannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk, harus seirama semua gitu dalam satu feed, nggak usah. Yang pasti teman-teman udah cukup mewakili dari feednya itu supaya lebih catching gitu ya. Oke, baik, sekarang saya ingin tampilkan lagi ke mode apa namanya, mode, oh ini udah ada nih, sorry, tampilannya kayak gini. Nah sekarang kita ngebahas terkait tentang ini ya, apa namanya, apa ibaratnya tuh anatomi dari satu konten untuk Instagram online shop ini. Butuh aplikasi pembukuan dan kasir yang mudah digunakan? Pacounting hadir dengan fitur lengkap untuk membantu bosku mengelola keuangan secara cepat dan otomatis. Dengan sekali entry, pembukuan udah nggak perlu pusing dengan debit dan kredit. Bosku tinggal input sesuai transaksinya. Struk transaksi juga bisa dikirim via email atau chat. Laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun bosku berada. Pacounting menciptakan laporan keuangan yang sangat akurat secara real time. Bosku bisa berinovasi bersama tim dengan cepat dan tepat. Bosku juga dapat membaginya ke banyak kas kecil sesuai kebutuhan usaha. Bosku juga bisa menyesuaikan catatan pengeluaran secara lebih detail dengan membuat jenis transaksi sendiri. Segala kesalahan catat dapat terhindari, pembukuan pun jadi semakin akurat. Penyusutan aset terhitung secara otomatis sesuai masa pembelian dan proses aset. Persediaan barang dan bahan baku langsung terpantau di setiap penjualannya. Invoice bisa langsung dikirim kepada pelanggan melalui email atau chat. Proses pembayaran pun jadi lebih cepat. Pajak penghasilan otomatis terhitung sesuai omset dan tarif yang ditentukan. Kelola keuangan bersama Pacounting. Bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Teman-teman. Jadi yang pertama ini ada yang namanya headline. Oke. Ada yang namanya headline. Headline ini berpengaruh besar. Artinya apa? Ketika nanti teman-teman buka Instagram, terus ada satu caption, ada satu konten, itu kan pasti ada kata-kata kayak gini, terus nanti selanjutnya tuh titik-titik. Tahu nggak teman-teman? Pernah tahu ya, kayak gitu ada titik-titiknya. Nah kalau bisa, sebelum titik-titik itu, saya nyebutnya tuh headline. Jadi artinya ini ngaruh banget untuk mereka melanjuti tindak lanjut berikutnya. Karena nanti orang yang ngeklik baca selanjutnya atau pencet titik-titik itu nanti akan terbaca sama si Instagram sebagai salah satu bentuk dari interaksi. Entah dia masuk ke engagement, entah dia masuk ke itu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya dari Instagram algoritma membaca itu sebagai poin plus-plus untuk akun tersebut. Oke. Lalu berikutnya setelah headline apalagi? Ya udah, langsung ke body copy. Gitu ya. Body copy-nya. Body copy ini bisa berisi dari fiturnya dari produk atau bisa cerita juga benefit. Mau dijelaskan by copyright bagi apa namanya? Ibaratnya tuh storytelling atau apa monggo. Tapi udah langsung ke selling ya teman-teman karena ini udah langsung ibaratnya tuh ini udah langsung Instagram online shop gitu. Oke, gitu ya. Storytelling bisa ditaruh juga di headline tapi monggo nanti angle-nya mau teman-teman mau ambil mana. Terus berikutnya udah langsung ada apa istilahnya tuh CTA-nya ya, entah CTA atau isinya kayak semacam informasi produk gitu, tapi intinya itu langsung ke to the point-nya aja gitu. Kayak misalnya contoh nih Aerostreet X Nano gitu ya, ya udah langsung aja produknya udah menggambarkan ini kalau dari segi konten ya, kalau dari segi konten gambar ini udah mewakili gitu ya, udah ada. Ini mulai dari benchmark-nya, terus ini juga ada produknya, gitu. Terus di sini udah ada apa, entah lisensi atau apa, itu udah langsung dicantumin semuanya. Itu udah cukup mewakili. Nah, untuk caption, apakah caption harus panjang gitu? Sebenarnya nggak harus panjang gitu. Jadi cukup apa istilahnya ya, cukup mewakili aja gitu. Kalau panjang-panjang, saya pikir hampir pengguna Instagram tuh mereka sedikit baca caption ya. Kecuali mereka lebih banyak komen. Setuju nih kalau orang main Instagram lebih banyak nonton baca komenan karena asik gitu, pengen ngomen tapi takut di komen gitu. Tapi ya gitulah, enak-enak, mantap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi
Kalau bisa untuk di bagian anatomi captionnya ini harus jelas gitu. Oke, terus jangan lupa, dan terakhir itu jangan lupa pakai hashtag. Karena hashtag ini, hashtag ini itu tugasnya itu adalah istilahnya tuh traffic source. Nah, traffic source ini adalah sumber dari traffic gitu ya. Karena ketika kita klik salah satu hashtag tersebut gitu ya, itu tuh pencarian banyak. Sama kayak kalau main SEO tuh kata kuncinya nih ibaratnya nih udah banyak banget gitu. Dan kalau kita mau ngiklan, kita kudu bayar berapa gitu untuk SEM ya, dan sebagainya lah. Jadi saya lupa. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita berbondong-bondong untuk bisa masuk di halaman pertamanya dari hashtag tersebut. Maksudnya gimana sih Mas Bim? Nggak paham nih. Oke, baik. Cobain deh. Bisa kita klik nih, Aero Street X Nano ya. Kita lihat trafficnya seberapa banyak. Oke. Ini karena laptop saya rada lama. Oh, belum ada ya. Biasanya di sini kelihatan ya teman-teman ya. Di sini tuh ada tulisannya berapa pos gitu ya. Terus misalnya contoh lokal tak gentar. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini nih yang 11.082 ini itu ininya teman-teman. Kita nyebutnya kayak trafficnya karena orang yang menggunakan tag untuk post tersebut udah sebanyak segini 11.082 gitu ya. Jadi teman-teman udah enak banget loh. Apa namanya? Tinggal mau main di mana gitu. Nah, untuk bicara soal strategi, oke Mas Bim, strateginya gimana nih untuk dalam penempatan hashtag? Nah, ini menarik nih. Ini langsung saya bongkar aja deh. Jadi teman-teman jadi ada beberapa ya untuk klasifikasi. Saya ngambil dari beberapa tools. Taruhlah ada Viral, ada Maira gitu ya. Mereka ada mengkategorikannya kayak gini. Jadi ada istilahnya most popular. Ada yang namanya saya lupa, populer. Yang bawah ini niche, terus ada medium, terus di sini ada taruhlah ada 4 ya, saya lupa ada 5, satunya ini bagian dari populer juga. Kita sebutnya tengah-tengah lah, misalnya advance gitu ya. Nah, untuk yang niche ini itu ukurannya 0 sampai ini ya teman-teman ya, sampai 100.000. Oke. Yang medium itu yang 100.000 sampai 999.000 gitu ya. Advance ini 1 juta, saya lupa advance atau apa saya lupa. Pokoknya sekitaran itu. 1 juta sampai 10 juta gitu ya. Ini 10 juta sampai 100 juta. Nah, ini lebih dari 100 juta. Artinya apa? Artinya tuh ini itu teman-teman. Orang yang menggunakan hashtag ini 11.000 masuk kategori mana nih? Oh, masuk kategori medium. Oke, baik kalau dari segi klasifikasi seperti ini. Oke, terus gimana cara kita untuk menentukan? Nah, ini menarik nih. Rumusnya, nah ini langsung rumus. Rumusnya, kita kan dikasih slot 30 hashtag ya teman-teman ya. Kalau bisa, saran saya jangan 30, cukup 20 atau 25. Oke? Karena apa? Kalau orang udah biasa ngisi 30 hashtag terus, kadang kan ada hashtag yang kelebihan tuh. Nah, nanti biasanya tuh bermasalah tuh. Entah akunnya kena shadow ban atau kena disable temporary atau harus verifikasi checkpoint dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti pastikan di situ. Jadi kalau bisa 20 sampai 25 ya, maksimal 20 lah atau 25 gitu ya. Terus rumusnya gimana Mas Bim? Kita nyebut ya, misalnya di sini saya nyebut MP, di sini P, di sini A, di sini MD, di sini N. Nah, saya biasanya ngambil di sini. Ini enggak saya pakai. Karena kenapa? Karena ketika saya ada akun, ada konten gitu ya, kontennya itu berada di kisaran ini, itu ibarat nih, ini lapangan tanding saya gitu. Saya nggak mau di sini karena ini terlalu global, terlalu banyak. Contohnya gimana? Sekarang kalau misalnya teman-teman ngelihat salah satu hashtag gitu ya, teman-teman coba lihat yang bagian recent deh. Recent atau bagian ini teman-teman ya, apa namanya? Di bagian updatean gitu. Jadi teman-teman recent sama populer. Recent sama populer. Jadi lihat di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat seberapa besar trafficnya, lihat di bagian recent atau bagian yang paling baru gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa akan melihat, oh iya ternyata bener juga ya. Kayak gini nih. Nah ini nih, yang most recent. Ini most recent. Gitu. Kalau yang populer pasti yang gede-gede gitu ya, kalau itunya like.
Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang bertanya dulu mungkin? Dia biar langsung saya jawab dulu lah ya. Atau yang tanya mau chat atau mau open mic nih. Mau chat, open mic, monggo. Yang mau open mic bisa raise. Videonya juga diaktifkan, boleh biar saling sapa. Yuk, sampai sini ada teman-teman yang mau tanya? Yang sudah dibahas tadi tentang hashtag, tentang optimasi bio. Nah, ini pertanyaannya kayaknya pembahasan lebih lanjut. Mas Bim mau tanya, kalau follower target gimana ya? Follower target gimana ya? Wah, ini menarik nih. Wah, ini ada 2 pertanyaan ya. Ini saya jawab dulu nih dari Mas Sakti nih. Mas Bim gimana, mau tanya kalau follower target gimana ya? Oke, sekarang gini. Bentar deh. Misalnya saya mau ubah akun dulu ya. Nah, ini saya off-kan dulu. Ini sebentar. Ini pindah akun dulu deh. Oke, baik. Oke, baik ya teman-teman, ini sekarang saya tinggal buka. Ini kelihatan ya. Jadi saya buka salah satu akun publik saya. Jadi ini sebenarnya akun tadinya ini akun jualan ya, tapi saya ubah ke akun publik karena saya lebih ada alasan kenapa saya ini ubah. Jadi gini teman-teman, saya akan share ke sini kali ya. Sebentar. Kalau ini kelihatan nggak? Kalau ini kelihatan ya. Oke, jadi gini teman-teman. Dalam akun Instagram kita sebutlah akun Allshop ya, IG. Oke. Nah ini kita penempatan ya. Jadi ini kita harus melakukan penempatan. Penempatannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan segmentasi market. Berdasarkan segmentasi. Nah segmentasi ini kalau dari yang saya baca itu kurang lebih ada 3 perspektif. Oke. Yang pertama berdasarkan geografis. Oke. Lalu yang kedua dari perspektif demografis. Oke, lalu yang ini dari psikografis. Oke, sekarang kita bahas dulu yang geografis. Yang dimaksud geografis ini kita melihat dari kalau dari geografis kita sebutlah ada 2 nih, yaitu ada yang daerah kota atau daerah urban dan ada daerah rural atau daerah desa gitu ya. Kita sebutlah gitu. Sekarang kita kategorikan dulu nih untuk akun online shop daerah kota itu apa aja? Oh ada Jakarta, misalnya ada JKT, ada BDG, ada SMG, ada SBY, ada YK, gitu dan sebagainya. Desa mana aja misalnya Karawang, kayak Karawang enggak deh, Karawang kota ya misalnya. Atau yang kabupaten lah, pilih kabupaten gitu ya, daerah mana gitu ya, tinggal disesuaikan. Itu berdasarkan dari geografis, gitu ya. Lalu segmentasi berikutnya berdasarkan demografis. Demografis itu apa aja? Oh, berdasarkan gender, gitu ya. Berdasarkan umur, gitu ya. Terus berdasarkan apa lagi? Profesi, gitu ya. Lalu untuk psikografis itu bicara tentang apa? Oh, bicara tentang minat, gitu ya. Bicara tentang apalagi dari minat, hobi, terus apalagi kecenderungan. Misalnya si Bima nih orang karakternya kayak gimana sih? Oh, dia lebih suka nonton bola, gitu ya. Oh bola yang kayak gimana yang dia suka, oh klub ini gitu. Kenapa sih dia suka ini? Oh ternyata pemainnya tuh stylenya gini gitu. Jadi lebih spesifik gitu ya. Nah terus apa hubungannya dengan akun Allshop gitu. Nah ini menarik nih teman-teman. Kayak misalnya tadi saya bikin akun untuk penumbuh rambut namanya minoxidil gitu ya. Nah ini saya langsung tampilin aja teman-teman. Nah ini, jadi ini tadi ini adalah akun obat penumbuh brewok gitu ya. Tapi karena ini akun udah dari 2015 ya teman-teman ya, jadi saya ini cukup organik ya, untuk 11.000 ini cukup organik. Jadi apa namanya, saya berusaha untuk orang yang menyukai brewok itu yang kayak gimana gitu ya. Oh saya ngeliat dari sisi psikografis, oh mereka yang menumbuhkan brewok rata-rata orang yang suka motor nih, orang yang motor klasik tuh biasanya kan mereka pengen menampilkan gentleman atau maskulinitasnya dah gitu. Jadi akhirnya saya cobalah nembak ke sana.
Lah tapi dilala pas ketika akun ini udah biasa nge-share kayak gini, konten-konten motor gitu ya, alhasil orang ibaratnya udah terbiasa gitu untuk mencari minoxidil ini sebagai penikmat motor klasik gitu ya. Ya udah, saya mau nggak mau saya ubah gitu. Tadinya akun jualan obat penumbuh rambut, tapi saya ubah semuanya jadi motor. Terbukti orang yang ngetek banyak nih, Tuhan, yang ngetek banyak ya. Ini mamang-mamang, terus ada teteh-teteh ya, pada ngetek-ngetekin ini, pengen minta di repost gitu ya. Waduh, ini cukup segmented nih gitu ya. Makanya akhirnya strategi saya dalam melakukan Instagram online shop-nya, yang pertama di sini saya menyebutkan ini adalah akun publik lah ya nyebutnya gitu ya. Lalu berikutnya saya akan jelaskan dari produk. Nah ini, jadi sama aja kayak iklan baris ya. Jadi atau apa ibaratnya kayak apa ya? Jadi ada iklannya juga gitu. Nah terus di sini saya isinya ada highlightnya saya isi, oh ada kami penipu, testimoni 3, testimoni 2 dan sebagainya gitu. Jadi mereka yang benar-benar datang ke sini selain suka motor, tapi mereka juga merasakan, oh iya ternyata bisa ya nemuin brewok tanpa gen gitu ya. Akhirnya mereka ngebuka dan sebagainya. Nah nanti teman-teman kalau tertarik langsung DM aja, nanti langsung kayak sayang. Respon gitu ya. Langsung iklan ya. Siap. Nah ini salah satu di antara beberapa testimoni menemukan brewoknya. Nah itu kan lagi dipelintir-pelintir kan. Oh, ini bener real ya. Ini pengiriman ke Jepang dan sebagainya. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung terapin. Jadi ini tetap ini hitungannya gimana Mas? Ini akun publik atau akun all shop gitu? Ini sebenarnya perkawinan. Jadi karena saya kebetulan iseng-iseng main Instagram, saya pengen tahu nih, ternyata cukup ada orang yang nge-tag ini gitu ya. Banyak banget orang yang pengen beli gitu. Tuh, gimana Bang? Sebagainya. Waduh, ini banyak juga yang nanya ini. Gitu teman-teman. Jadi cukup bagus juga. Jadi teman-teman dalam melakukan strategi dan teknis itu jangan sepaneng, jangan pengennya ini gitu. Pengennya ini. Justru yang sepaneng itu goal gitu ya. Gimana cara dapetin sales per bulan tuh gimana gitu. Untuk masalah strategi dan itu bisa ubah kapanpun gitu. Yang penting kita fokus di sini teman-teman. Kita fokus di market ini. Nah terus kembali lagi Mas Bim, sekarang segmentasi market dari Instagram online shop gitu ya. Terus gimana cara kita untuk bisa mendapatkan sales gitu ya? Ini menarik. Saya bikin funnel. Jujur saya penikmat dari punyanya Russell Brunson. Jadi Russell Brunson tuh mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi Russell Brunson itu dia yang punya ClickFunnels. Jadi yang dia mempopulerkan funnel, sebenarnya funnel udah lama teorinya, cuma dari sisi internet marketing ini adalah gurunya gitu ya. Jadi sepenangkap saya dari beberapa buku yang saya baca gitu ya. Jadi Instagram itu sebenarnya itu posisi di sini. Jadi kalau saya sebut misalnya ini ada yang namanya cold market, di sini ada warm market, terus di sini ada hot market gitu ya. Nanti di sini mereka masuknya ke after sales gitu. Atau ibarat bilangnya flywheel atau after sales atau apa ya gitu. Nah, Instagram itu entah terlepas dia akun publik gitu ya atau akun all shop gitu ya. Mereka akan melakukan funnel seperti ini, teman-teman. Oke. Menarik ya. Jadi terfunnel seperti ini, mulai dari cold, warm sampai hot gitu ya. Nah, terus sekarang teknisnya gimana Mas Bim? Sekarang teknisnya gini, teman-teman. Ketika saya membuat akun publik dan saya sebenarnya itu adalah akun all shop gitu. Gimana cara misalnya dapetin awareness? Ya udah, kita bilang aja penikmat motor klasik gitu ya. Karena tadi melihat dari sisi psikografis, mereka yang mau menumbuhkan brewok tapi mereka suka motor klasik gitu ya. Ya udah, saya bikin gini aja gitu ya. Nah, terus ketika mereka melihat motor, mereka ngelihat, bisa menimbun brewok gitu. Akhirnya mereka buka-buka ini nih. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi secara nggak langsung mereka akan mengalami konversi yang tadinya cold langsung ke warm. Nah di warm mereka akan lihat nih, ini tadi mungkin dia ngelihat first impression-nya gitu ya, mulai dari bio gitu ya, mulai dari foto profil, terus mulai dari highlight dan sebagainya. Nah orang yang masuk ke konversi lanjut ke warm gitu ya, atau ibaratnya ketika udah masuk ini kita sebut sebagai leads goals-nya ya. Jadi ketika orang udah masuk ke warm ini,
mereka karakternya kayak gimana sih? Mereka rata-rata yang DM, nanya-nanya, bang, itu bener, lu nggak bohong tuh, jualan obat penumbuh rambut gitu, beneran nggak gini-gini? Gitu. Jadi mereka udah langsung interaksi. Jadi karakternya itu lebih ke interaksi, entah dia DM, entah apa gitu. Nah itu bisa dijadikan sebagai kolamnya leads. Gitu. Oke, lalu berikutnya mereka terkonversi lagi. Oke deh bang, kalau kayak gitu bang, gue tertarik nih pengen beli produk lu gitu. Oke, sekarang mau di mana nih transaksinya gitu. Lu ada Shopee nggak gitu. Misalnya lu ada Tokopedia nggak, lu ada ini nggak, dan sebagainya gitu ya. Ya udah nanti tinggal diarahkan aja. Mereka lebih senang di mana gitu. Jadi kalau mau transaksi di WhatsApp juga boleh, di mana dan sebagainya itu tinggal diselesaikan. Oke, mereka yang udah kesini sifatnya itu udah apa ibaratnya udah kepengen banget. Nah, oh ya, saya lupa. Jadi ketika di tahapan ini itu orang merasa awareness. Oke. Nah, orang ketika masuk ke sini dia akan interest, akan tertarik gitu ya. Lalu berikutnya mereka akan ke sini. Nah, ini yang ke sini mereka udah terdesire, udah nafsu banget. Nah, yang di sini mereka akan melakukan action. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi secara praktek sebenarnya Instagram itu juga cocok banget untuk terjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan funneling dengan menggunakan Instagram marketing gitu. Mau itu marketing organik gitu atau maupun dengan paid traffic juga boleh, nggak masalah. Gitu. Oke. Sebentar. Tadi saya ada pertanyaan nih dari Mas Sakti. Gimana caranya nih? Mas Bim mau tanya kalau follower target gimana? Oke, menarik. Praktek ya. Jadi ketika saya udah dapet ini teman-teman, kembali lagi ke sini. Nah, ini kan follower saya gini ya. Terus saya melakukan teknik followingnya gimana? Atau mendapatkan lookalike audience. Saya biasanya nyarinya gini teman-teman. Saya bagian search, cari aja. Misalnya orang yang pengen, saya nggak ada ide nih, tapi misalnya saya dapat satu akun kompetitor, di mana akun kompetitor itu cukup bagus gitu ya. Nah ini saya lihat, ini akun kompetitor saya misalnya gitu ya. Kelihatan ya file itu link tampilannya. Nah misalnya saya lihat yang ini, nah ini kan ada 2127, nah, itu saya follow. Tapi follow jangan barbar ya, ada kadang yang follow gitu, itu kena shadow ban. Ya anak-anak Instagram udah pada ngerti nih, alah jangan kayak gitu ntar bisa bahaya akunnya. Jadi ada polanya. Jadi kalau saya biasanya melakukan teknik follow. Nah, biasanya teknik follow itu saya lakukan itu sementok-mentoknya itu H-1 jam. H-+1 jam. H plus 1 jam, sorry. H plus 1 jam. Contoh misalnya, ini kan 26 Juli ya, sekarang 28 Agustus gitu. Terus saya mau dapetin gimana lagi? Oh, gini aja caranya. Kita buka W175 official. Oke. Kita buka tag-nya. Nah, ini kan ada top post. Kita ambil yang bagian recent atau yang most recent baru-baru ini. Kita lihat baru-baru ini dia ngepostnya 11 menit yang lalu gitu ya. Nah, ini kalau di HP views-nya ini kita bisa follow ya, teman-teman. Tapi karena di desktop nggak bisa di-follow. Terus lanjut kita lihat lagi yang paling baru berapa menit. Oh, ini 1 jam yang lalu nih. Nah, kita lihat yang likes nih. Oh, ini manusia semua nih, kita follow gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan follower tertarget seperti itu. Terus Mas Bim, ini kan tadi akun Mas kan campuran nih, akun publik sama akun Allshop. Lah terus kalau misalnya saya akun Allshop gimana cara Mas Bim? Misalnya saya langsung jualan obat penumbuh rambut gitu. Ya udah, saya tinggal search aja misalnya hashtagnya brewok. Kita lihat nih ada 153.000 post. Oke. Sekarang kita lihat tag-nya. Wah, ini kan ganteng-ganteng ya maksudnya. Nah, ini. Sekarang kita lihat yang bagian most recent. Sekarang kita lihat nih. Nah, ini jadi ada yang komen. Nah, ini kan 1 jam yang lalu nih. Yang komen siapa nih? Oh, Mentire. Jadi langsung dari Mentire-nya langsung. Udah, nggak usah dikomen. Tapi setidaknya kita dapat data. Oh, Mentire ini ternyata bisa dijadikan sebagai kompetitor kita. Nah, sekarang gimana caranya untuk melakukan teknik following? Kita lihat followernya. Gitu ya. Oh, followernya 915 nih, misalnya kayak gitu. Ya, kita buka. Oke, terus habis itu followernya kita lihat, gitu ya.
Nah, ini followernya kita follow nih, gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak teknik untuk melakukan teknik following, gitu ya. Atau ada, dulu saya biasanya main dari follower, saya follow semua. Alhasil kurang bagus, karena saya pengen ada kecepatan dalam melakukan fallback, gitu ya. Karena fallback itu ngaruh ke teman-teman. Jadi barangkali mereka masih aktif, gitu. Makanya kenapa saya patokannya HP 1 jam mentok-mentoknya, nggak boleh lebih. Karena di posisi itu mereka barangkali masih online. Syukur-syukur baru berapa menit tapi udah dapat 200 likers. Wah, itu tuh langsung like. Tapi jangan langsung 200-nya di like gitu ya. 200-nya di follow gitu. Tapi benar-benar diperhatikan betul-betul. Kalau saya sih biasanya benar-benar hati-hati dengan angka 20 maksimal. Dan itu bilangan prima. Wah, hebat. Bilangan prima berapa ya Mas Win? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Udah mentok-mentok di situ, nggak boleh lebih dari 20 pokoknya. Gitu. Nah terus di follow-nya gimana Mas Bim? Ya, saya follow-nya biasanya saya ngambil di ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka di HP, akunnya itu udah udah bisnis gitu, teman-teman bisa ngelihat insight. Jadi ketika dilihat insight kan kita bisa lihat total follower tuh. Total follower kita ambil 3 waktu teratas saja. Ya, misalnya kalau ini Minox Build ini jam udah di 3 waktu itu aja saya akan melakukan teknik optimasi gitu. Oke, semoga terjawab Mas Sakti. Berikutnya pertanyaan dari tadi Mas Sakti udah nanya cara mendapatkan traffic. Wah, ini menarik. Untuk mendapatkan traffic menarik ya Mas. Jadi yang saya jelaskan tadi ini dari Mas Mahfuz. Jadi untuk mendapatkan teknik ini banyak. Mendapatkan traffic itu banyak. Makanya tadi kan ada istilahnya traffic source. Oke, misalnya contoh. Gini. Misalnya contoh ini ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya traffic source itu banyak hal ya. Artinya gini, bukan cuma hanya bergantung pada hashtag aja teman-teman ya. Nggak kelihatan ya. Bentar. Ini bukan tergantung dari hashtag aja, oke? Tapi juga bisa bergantung terhadap caption. Jadi captionnya harus bagus, gitu ya. Captionnya mengandung apa nih? Terus headline. Headline-nya juga harus menggigit gitu ya. Jangan sampai headline-nya justru malah informasi sekilas info gitu ya, bukan cuma itu aja tapi menarik orang untuk membaca seterusnya gitu. Nah, ketika membaca seterusnya kan saya udah tadi bilang, mereka si Instagram akan membaca itu sebagai poin. Entah dia dimasukkan ke engagement atau ke engagement terus ke reach atau apa gitu. Mereka akan memasukkan ke situ tanpa sepengetahuan kita. Nah, artinya semakin tinggi impression semakin tinggi, itu nanti akan meningkatkan si konten ini akan dikasih bonus sama IG untuk muncul bisa di explore gitu ya, bisa di timeline follower kita gitu ya, bisa kelihatan teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah ini menarik nih, biar lebih konkret lagi, jadi saya akan coba munculkan, saya pakai share screen ya, screen mirror app. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi saya munculin biar ada gambaran. Oke. Coba. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Bentar. Nah ini kelihatan ya. Oke, nah ini tampilan di HP saya. Jadi nanti teman-teman saya akan coba buka dari akun breedingan saya. Nah ini misalnya kayak gini. Ini di akun Minox Biotin ya teman-teman. Jadi di Minox Biotin ini tampilan HP. Jadi teman-teman bisa dilihat insight gitu ya. Di insight kita lihat di bagian total pengikut. Oke, cek ini. Bentar, catatannya mana? Nah ini nih. Kita cek di sini. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita klik. Nah ini kan ini udah di bagian ini teman-teman. Kita lihat 30 hari terakhir atau terserah teman-teman mau ngambil waktu sebelumnya atau apa, monggo bisa di itu aja. Diatur di setup. Oke, ini pertumbuhannya cukup kurang bagus ya karena teknik optimasi kurang bagus. Nah, di sini kita kan bisa melihat dari dari ini data dari follower ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat ini adalah data dari follower. Data follower. Jadi ketika akun kita sudah akun bisnis atau kreator, saya ngambilnya bisnis sih jadinya.
itu data dari 100, mulai dari 100 follower ini udah kebaca mereka berasal dari mana aja gitu ya, mulai dari Jakarta dan sebagainya, terus rentang usia gitu ya, terus dari jenis kelamin, nah, waktu paling aktif gitu ya. Sekarang hari apa, hari Minggu ya. Nah ini saya cuma ngambil di 3 titik aja. Jadi kalau misalnya ditanya, oh Mas Bim berarti kudu main tiap hari dong, ya nggak usah, kita ngambil di tiga waktu teratas aja, berarti jam 3, jam 6, sama jam 9 gitu ya. Nah ini saya akan melakukan teknik optimasi atau biasanya nyebutnya teknik follow unfollow, tapi kalau saya pakai strateginya nggak usah di follow dulu sampai mentok 7.500, karena nanti saya bisa ngitung rasionya gitu. Misalnya saya follow misalnya taruh ya, ini kan udah ada teknik, udah saya unfollow, jadi kurang lebih segini. Misalnya saya follow 4.000, saya ngedapetin berapa, jadi ada persentasenya gitu teman-teman. Nah terus tadi pertanyaannya dari Mas Mahfuz tuh gimana cara ngedapetin traffic, itu tadi mulai dari mulai dari ini kan, nah ini mulai dari headline, nanti lainnya tuh apa dia berisi ini. Nah ini kan akun publik teman-teman. Terus akun all-shop-nya kayak gimana? Nah ini menarik teman-teman. Jadi saya kebetulan handle beberapa klien gitu ya. Salah satunya itu ada klien untuk furnitur. Kalau teman-teman buka mitra, terus teman-teman tulis mitra meja, nah ini yang keluar nih, nah kan banyak banget ya. Mitra. Nah ini akun all-shop teman-teman. Ini kebetulan tim kami yang mengerjakan. Jadi ini menggunakan teknik dominasi. Ini kita dominasi. Jadi nama tokonya sebenarnya Mitra Furnitur, teman-teman. Tapi karena kita ingin membreakdown ini menjadi beberapa dari produknya gitu ya, berdasarkan produk, ya udah kita pecahin aja karena mereka produknya bisa custom. Misalnya meja rias gitu. Nah ini tuh. Nah ini akun all-shop teman-teman ya. Bukti akun all-shop kayak gimana? Walaupun ini masih reposan ya. Ini udah langsung to the point teman-teman. Kita buka, nah itu kan tuh ada informasinya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal bisa contek aja gitu ya. Buka mitra. Jadi saya minta mitra. Terus ditambah apa lagi tadi, produk muncul. Misalnya contoh tadi mitra meja, mitra meja rias gitu. Ntar teman-teman cari lagi misalnya meja apa. Nah itu bisa dicontek ya. Jadi untuk bagannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa nyontek aja, nggak apa-apa. Monggo kalau masih itu bisa bermanfaat. Terus di sini kontennya apa aja? Yaitu tadi yang saya bilang. Jadi yang pertama itu harus dari headline. Terus dari body copy. Body copy ini bisa berisi apa aja tadi, fitur dan benefit gitu ya. Terus lalu berikutnya ada CTA. Langsung aja ke ownernya langsung atau ke customernya service CS-nya langsung gitu ya. Terus ada informasi dan sebagainya, dan hashtag. Nah hashtag ini penting teman-teman sebagai apa? Traffic source gitu ya. Gitu. Nah kabar baiknya klien kami ini dengan kita buat seperti ini, mereka tiap hari tuh ada aja yang WA ya. Karena kita udah langsung menyiapkan mereka di sini teman-teman. Pentingnya bio link. Nah, ini penting teman-teman. Jadi yang pertama disupport dari sisi caption, satu posisi disupport dari sini. Jadi orang penasaran dengan buka-buka ini, terus apaan sini? Buka klik. Nah, pas diklik langsungnya ke WA ya. Nah, itu kan langsung. Hai Mas, saya mendapatkan kontak ini dari Instagram. Saya mau tanya-tanya, boleh dong? Oke, cukup insight ya. Semoga bisa bermanfaat. Lalu berikutnya, tadi pertanyaan itu ya untuk mendapatkan traffic. Oke, lalu pertanyaannya sebentar. Banyak juga yang nanya nih, Korean. Aku bacain deh, Mas Bima. Boleh, sok. Monggo dipilih. Aku pilihin deh. Cukup antusias nih teman-teman nih, keren. Ada yang tanya nih, kalau kontennya bebas atau edukasi, lebih baik caption panjang atau seperti apa? Oke. Untuk edukasinya untuk apa nih? Apa untuk internet marketing atau apa nih? Jasa
Mungkin kalau Yes. mungkin kalau kontennya itu tentang ya akun publik tapi postingnya sebuah apa, edukasi untuk followernya. Edukasi. Itu kan biasanya Oh. panjang tuh. Oh Nah, itu iya. panjang apa pendek sih ya? Oke. Bagus. Menarik ya teman-teman ya. Oke, baik oke gitu. Makasih Mas. Baik. Jadi saya ngambil contohnya ini. Misalnya ada drama ojol. By the way, drama ojol ini udah dibeli sama Bali United kalau nggak salah. Jadi dia sempat jadi apa namanya supportnya di jersey-nya. Keren banget ya. Kayak misalnya Beli harga contoh mana berapa nih? tuh? Wah nggak ngerti dah tuh berapa tuh. Nggak bilang sih soalnya ownernya. Tapi kayaknya dibeli sih di sini kan. Makanya itu pentingnya akun publik teman-teman. Nanti kalau mau belajar akun publik langsung ke Mas Rahmat aja tuh, ke Mas Bayu. Wah, doi keren-keren tuh. Ini bentar. Jadi di antara akun publik ini kan konten-konten publik nih teman-teman. Pasti ada konten yang bicara tentang iklan. Oh ini Mas Gilang apa ya yang mana ya? Dia biasanya cepet sih kalau udah nggak ada yang paid promote, mereka biasanya langsung di apa namanya? Di take down. Nah ini kan drama ojol membuka paid promote ya teman-teman. Nah sebenarnya pertanyaannya, apakah harus panjang Mas captionnya gitu? Tergantung. Itu semuanya tergantung dari konten. Jadi kalau misalnya konten ini kan kontennya sifatnya itu kan multiple post ya, tipe post atau ibaratnya album gitu ya. Ya udah cukup di sini aja gitu ya. Jadi nggak usah panjang lebar. Jadi udah cukup mewakili gitu. Nah, coba sekarang kita lihat dari captionnya. Captionnya cuma dikit kan. Pertama dari headline. Contoh headline tuh kayak gimana ya? Kayak tadi gitu ya. Misalnya contoh nih. Ketika kita buka ini, nah itu kan ada titik-titiknya nih. Nah, ini titik-titiknya nih kalimat yang sebelum titik-titik ini saya sebut sebagai headline. Jadi harus mengandung hook story over. Waduh, apalagi tuh. Hook story over. Jadi udah mengandung ini. Nanti teman-teman bisa googling. Saya nggak bisa jelasin di sini langsung, tapi intinya headline-nya harus mengandung itu. Lalu berikutnya dari sisi apalagi ini dari sisi penjelasannya gitu ya. Penjelasannya ada ini, ada fitur benefit, terus ada hashtag gitu. Jadi nggak harus panjang lebar, sesuaikan dari caption. Kalau sesuaikan dari konten. Jadi kalau kontennya itu udah mewakili dari video, ya udah bisa. Jadi nggak usah terlalu, Mas, apa harus kontennya tuh captionnya harus banyak-banyak? Nah, tergantung semuanya tergantung. Kayak misalnya contoh Aero Street lah. Aero Street. Nah, ini Aero Street. Yang tadi nih yang nano-nano nih. Sepatu dengan rasa kulit jeruk. Waduh. Nah, ini tuh. Nggak panjang kan, cuma segini aja. Nggak panjang lebar. Nanti dijelasin. Ya, kulit jeruk ini bahannya berbahan dari kulit jeruk dan sebagainya kan enggak. Gitu ya. Diceritain kenapa kulit jeruk gitu, biar kakinya nggak bau kecut. Kalau bau kecut ya. Gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi monggo silakan disesuaikan aja, fleksibel, nggak usah sepaneng, nggak usah terlalu itu. Oke. Nah, terus kembali lagi ini. Jadi ini ada Aero Street katalog, teman-teman, ini bisa langsung diklik aja. Nah, ini langsung masuk ke katalognya. Jadi ini udah masuk ibaratnya nih ke wow market gitu ya. Jadi mereka yang penasaran sama ibaratnya nih penasaran sama Aero Street, akhirnya mereka buka Aero Street katalog ini. Nah, di Aero Street katalog ini mereka udah langsung to the point aja ya, udah langsung produk-produknya dimunculin gitu. Nah, makanya nanti teman-teman ketika ngebangun IG Allshop gitu ya, teman-teman bikin 2 kalau bisa. Yang pertama lebih ke informasi, itu tadi kayak Aero Street, informasi produk, informasi toko apa brand lah. Gitu ya. Yang berikutnya langsung ke katalog gitu. Kalau bisa teman-teman punya ini. Mas, gimana kalau aku udah langsung bikin katalog? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, cuma untuk ngegiringnya itu loh, untuk ibaratnya nih ngefunnelingnya tuh kudu lebih nikmat gitu biar lebih nikmat, jadi nggak langsung ke itu aja katalog gitu. Kemarin Oke, aku mungkin ada lihat pertanyaan. itu akun IG toko kungfu tuh Mas. Kayaknya pakai katalog juga ya. Coba. Menarik nih, Toko toko kungfu. Itu. Ini ya baju-baju kungfu gitu ya. Itu dia. Oh, ya kan. Ini kayaknya konten-kontennya dari ini deh Mas.
Konten-konten repost ya. Iya, repost semua. Dia jualannya di story itu sama apa? Highlight. Highlight ya. Menarik. Jualannya di sini. Gokil ya. Nah itu makanya jadi nggak usah nggak usah sepaneng soal strategi ya teman-teman. Mas katanya akun IG all shop tapi kok isinya konten itu repostan semua. Ya gimana, kita kan pengen dapetin sales gitu. Jadi nggak usah terlalu itu juga harus paten gitu. Pokoknya setidaknya kurang lebih dari sini kita udah bisa. Nah ini aja nih ada 5.000 penonton ya. Iya. Yang komen oh damn good kick dan sebagainya gitu. Malah orang luar. Malah orang luar ya, mungkin hashtagnya luar-luar. Nah itu kan, Kak kalau mau beli barang yang di katalognya gimana caranya? Itu goalsnya teman-teman. Direspon tuh, jangan sampai direspon, nggak direspon. Iya dong, harus direspon nih. Waduh, 4 minggu yang lalu nih. Ownernya gimana sih? Gitu ya teman-teman ya. Ada yang tanya nih Mas. Teman-teman udah. Ya, Sob, silakan. Ada yang tanya hashtag nih. Kalau hashtag pilih yang sebesar apa sih, intinya gitu. Kalau untuk akun-akun baru. Oke, menarik nih Mas. Jadi kalau untuk hashtag, mudahnya ya, saran saya ambil yang 0 sampai 100 Kak post. Oke, ambil yang ibaratnya nih trafficnya segini aja. Atau Mas mau digedein lagi, boleh. Tapi mentok jangan sampai yang most populer ya. Taruhlah sampai 1 juta aja. Gitu ya. Jadi pilih yang segini aja untuk mendapatkan traffic. Karena apa? Lebih spesifik. Gitu. Bahkan di Instagram online shop breeding tim kami, itu kita justru malah yang menguasai hashtag. Nah ini menarik nih teman-teman. Ternyata hashtag itu, jadi hashtag nih, kalau dia punya ibaratnya punya traffic yang bagus, lalu bisa dijadikan username, ini akan berpotensi akan dijual. Ini menarik ya, kayak teman saya nih, waktu 2015 itu teman saya tuh kan lagi musim-musimnya filosofi kopi ya, filosofi kopi gitu ya. Nah, filosofi kopi ini itu dibikin akun Instagram sama teman saya. Namanya filosofi kopi gitu ya, teman saya. Lah dilala pas waktu filmnya meledak itu langsung di DM sama manajemennya gitu ya, bilang katanya kita pengen beli username karena dulu kan kalau ganti username udah langsung ganti, kalau sekarang kan kudu nunggu 16 hari Ya, gitu lama lagi. Berapa ya kan ya, pernah kan ya dulu kayak gitu kan. Iya, betul. Tuker-tukeran username sama teman yang namanya sama, misalnya Adi semua. Ganti dong. Gitu ya. Itu. Jadi langsung itu kurang lebih dia dapatnya 5 juta. Saya bilang ke dia, Anda salah, harusnya jangan 5 juta. Username itu bagian dari brand, teman-teman. Sebenarnya angka ini bisa lebih gede. Ya Apple, logo Apple keroak aja harus dapat berapa tuh. Harusnya username bisa gede ya. Nah itu. Jadi ini potensinya luar biasa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat hashtag yang traffic-nya bagus, oke, setelah itu dijajakin username dan bisa berpotensi dijual setelah jadi akun ya. Setelah jadi akun bisa dijual. Gitu. Nah, terus sekarang kembali lagi, gimana caranya nih Mas untuk mendapatkan hashtag supaya untuk di akun baru gitu. Ya udah, saran saya ini aja. Maksimal 1 juta, nggak boleh lebih-lebih. Cukup 1 juta aja postnya. 1 juta post untuk di hashtag ya. Nah, teman-teman harus riset gitu ya. Teman-teman harus riset. Gimana cara risetnya Mas Bim kalau saya nggak punya tools gitu ya? Menarik nih. Misalnya contoh ya. Ini kan ada Wing Chun Indonesia ya. Semoga aja kelihatan ya teman-teman. Kelihatan. Nah, ini Wing Chun Indonesia. Ini trafficnya aja 22.000 ya. Ini kan masuk kategori medium. Oke. Sekarang kita lihat ada nggak apa namanya tadi? Itu kita lihat ini tuh seberapa besar perubahannya. Kita buka yang terbaru. Kalau dia trafficnya kecil, kita refresh, dia berubah apa enggak? Ternyata enggak gitu. Nah terus sekarang kita mau contoh misalnya motor Indonesia gitu. Seberapa gede nih? 122.000 ya. Kita lihat bagian yang terbaru. Itu ya. Ini coba kita refresh, berubah nggak? Oh enggak. Yang paling susah deh, misalnya Jakarta.
Kita pakai hashtag Jakarta. Oke, hashtag Jakarta. Kita pilih tagar, kita pilih Jakarta. Wah, 75 juta ya. Nah ini, yang saya maksud traffic tuh ini. Ketika kita buka terbaru, ini kan udah kelihatan nih. Ada warna merah ya di sini ya. Coba kita refresh lagi. Wah, geser. Refresh lagi. Wah, geser. Gitu ya. Nah ini traffic teman-teman. Oke, menarik ya. Semenit langsung hilang tuh. Iya, sebenarnya saya hilang nih. Nah, makanya viralitas tuh Oh, viral tuh iya. karena ini ya. Berubah lagi nih. Berubah ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi terus bakalan berubah. Ini bagian dari traffic. Oke? Ada pertanyaan lagi mungkin, Mas? Banyak nih. Nah, pemula langsung iklan atau endorse boleh? Boleh ya, Mas? Boleh banget. Boleh. Tergantung Boleh, kondisi bisa banget. finansial tuh. Iya, betul, setuju. Boleh. Jawaban saya boleh. Nah, ini menarik nih. Kalau kita jualan macam-macam barang, bagusnya dijual di satu akun atau beberapa akun. Jadi jualannya banyak Akun apa tuh. dulu? Jadi jualannya mungkin misalnya dia kayak jualannya ada jilbab, terus nanti dia ada gamis, nah, model-model kayak gini nih. Baiknya dijual dalam satu akun IG atau bikin beberapa akun IG tuh. Kayak tadi kalau contohnya Mas Bimo kan apa yang mitra meja tadi kan dia bikin satu-satu. Nah, menurut Mas Bima lebih merekomendasikan mana nih? Oke, baik. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Gini teman-teman, kalau kita bisa memandang ini sebagai ini ya teman-teman, sebagai potensi. Jadi misalnya nih ada produk gitu ya, pindah produk muslimah gitu ya. Teman-teman jualan ada gamis, ada dan sebagainya. Ini teman-teman breakdown. Pertama di sini jualan gamis, di sini jualan apa namanya jilbab, terus jualan apa sih manset ya namanya. Manset, terus ada kaos kaki gitu. Lah terus gimana Mas Bim? Apa harus bikin semuanya ini? Tergantung goals-nya kita mau apa. Goals kita mau apa? Maksudnya gimana Mas Bim gitu? Maksudnya gini. Jadi kalau teman-teman mau goals-nya untuk menguasai dari hashtag, jadi nih goals. Kalau misalnya pengen hashtag gitu ya, misalnya namanya kalau Bima Hijab nggak mungkin ya, misalnya apa ya? Ayu Muslimah lah. Ayu Muslimah gitu ya. Misalnya nama ininya Ayu Muslimah. Ya udah, Ayu Muslimah ketika ingin mendominasi supaya brand Ayu Muslimah ini viral gitu ya. Ya berarti tinggal di breakdown aja nih. Kita mau bikin akun gamis, akun jilbab, akun ini dan sebagainya gitu ya. Ya udah. Semakin banyak akun dengan menggunakan hashtag Ayu Muslimah, trafficnya bakalan gede. Oke? Itu yang pertama, kalau goals-nya untuk mendapatkan dominasi hashtag. Lalu berikutnya, untuk mendapatkan leads. Nah, ini menarik nih. Jadi ketika udah pakai hashtag Ayu Muslimah, ditempel pakai hashtag lain, ini itu, gitu kan. Nah itu, nanti konten akan, ibaratnya nih konten, dia akan kebuka nih. Wow, trafficnya banyak banget ya. Semakin menggurita nih teman-teman. Nah, jadi tujuan kita dengan menggunakan hashtag ini, gitu ya, dia akan berkembang gitu ya. Jangkauannya makin lama makin gede. Oke? Habis ini paham? Nah, ketika jangkauan makin gede, nah kan kita nggak ada yang tahu nih. Yang namanya inilah yang disebut dengan rezeki tidak pernah tertukar. Betul. Bener kan, realita dong, kayak gitu dong. Kita nggak ada yang tahu. Gitu. Makanya itu dia. Jadi pengaruh dari produk dari akun online shop ini berpotensi bagus atau enggak tergantung dari konten gitu. Makanya ada yang menyatakan itu konten is the king. Siapa kata
kata siapa ya kemarin? Ada yang tahu nggak Mas Bay? Lupa saya. Content is the king. Gitu. Jadi kontennya itu rajanya gitu. Jadi kamu harus ada dari kamu. Jadi teman-teman semuanya persiapkan kontennya semaksimal mungkin. Gitu. Oke. Terus, Mas, kalau misalnya saya cuma bikin satu all-shop doang nih, misalnya Ayu Muslimah, gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya itu mau dijadikan satu akun aja nggak apa-apa. Nah, makanya di sini saya biasanya menyebut itu dengan melakukan teknik breakdown ini. Ini yang saya lakukan dengan nama istilahnya breeding. Oke. Breeding Instagram. Nah, itu. Jadi breeding Instagram ini bagus banget, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau melakukan breeding Instagram untuk online shop, nah ini bagus. Ini sekalian saya rekomendasikan. Ini salah satu course yang saya sama tim lakukan. Jadi teman-teman buka aja di kangulik.com. Di kangulik.com ini saya dan tim akan buka course gitu ya. Karena ini sebenarnya udah buka kemarin, karena kemarin kita tutup. Ini khusus dari permintaannya Mas Baik gitu ya. Jadi Mas ini yang tertarik untuk belajar juga banyak nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman bisa masuk di sini, ntar teman-teman pelajari, buka aja kangulik.com ya. Jadi teman-teman buka kangulik.com, teman-teman bisa pelajarin kenapa sih harus nge-breeding Instagram gitu ya. Alasan yang bukan menjadi alasan utama kenapa teman-teman harus melakukan breeding Instagram, jadi gini, saya menggambarkan skemanya kayak gini. Ini misalnya ini Bima gitu ya. Bima suka minat, bukan minat, maksudnya Bima punya minat, Bima punya hobi gitu ya, Bima punya punya tongkrongan gitu ya, terus Bima suka ada dia punya fans, bukan fans, dia suka selebgram atau suka apa gitu ya, terus dia suka kayak ketertarikan misalnya bola gitu. Oke. Nah, sekarang karakter dari si Bima ini atau si akun ini dia memiliki minat, hobi, terus tongkrongan bola. Andaikan teman-teman punya produk gitu, terlepas teman-teman punya produk atau teman-teman dropship, mengetahui sosok dari customer personanya si Bima, oke? Dan terus teman-teman melakukan delivery, mulai dari kontennya bola, mulai dari konten minatnya Bima apa nih, misalnya suka motor, hobinya apalagi nih, suka naik gunung misalnya kayak gini. Terus suka tongkrongan, suka kopi-kopian senja, gitu. Terus apalagi fansnya dia suka sama Manchester City gitu ya. Ya udah, teman-teman datang nih sebagai orang yang menawarkan ya ini, mulai dari konten-kontennya ini. Oh iya, akhirnya Bima tertarik nih. Tertarik. Nah, next selanjutnya sebagai teman-teman sebagai akun Allshop, ya udah deliver nih ke customer personal teman-teman. Nah, tinggal teman-teman cari karakter Bima nih kayak gimana. Nah, makanya disebut dengan look alike. Artinya customer persona yang mirip seperti karakter customer kita, gitu ya. Gitu. Nah, terus di breeding nih kayak gimana? Ya udah, kita lihat nih si Bima nih, posisinya nih. Dia dikelilingi oleh konten-konten yang dia suka, gitu ya. Bayangin nih kalau misalnya taruhlah Mas Bay. Mas Bay ini kan lebih banyak cerita gentleman ya. Misalnya Mas Bay punya brand misalnya By Gentle gitu. Woi, By Gentle. By Gentle ini menyediakan jersey, menyediakan apalagi nih tour Seven Summit gitu. Woi, dan terus punya toko kopi gitu ya. Terus suka ada acara fans club gitu ya. Nah, Mas Bay ngelihat nih, karakter personanya Bima nih kayaknya menjadi ideal customer kita nih gitu ya. Ya udah, Mas Bay akan melakukan breakdown. Waduh, breakdown. Breakdown menggunakan akun Allshop dan ada akun public. Akun Allshop, Mas Bay akan membreakdown ini, produknya ini gitu ya. Di breakdown semuanya. Akun publiknya di breakdown satu-satu. Oh, berbicara tentang bola, akun bola publik. Oh, akun publik tentang tentang naik gunung gitu dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan yang dilakukan oleh Mas Bay dengan menggunakan teknik breeding ini itu akan berpotensi terjadi si Bima ini akan tertarik gitu. Tentu dong, karena apa? Tokonya Mas By Gentle gitu ya, dari By Gentle telah melakukan
Dominasi. Itu poinnya. Oke. Pertanyaannya, dalam melakukan teknik dominasi ini harus berbayar, Mas? Enggak. Kita full semua main di organik. Jadi nanti trafficnya itu hasilnya organik gitu ya. Contoh traffic organik itu kayak gimana? Jadi karakter dari konten organik ini rata-rata tuh lebih stabil. Kayak contoh lah tadi, ketika saya buka mitra furnitur tadi tuh, jadi ketika saya bikin untuk ngebantu klien kami itu mitra furnitur itu, dia per bulan dapatlah beberapa leads gitu ya, bahkan sales gitu. Jadi cukup potensial banget teman-teman gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman tertarik untuk belajar Instagram Breeding Online Shop gitu ya, nanti teman-teman bisa daftar aja. Oke, daftar sekarang. Teman-teman nanti untuk informasi lebih lanjut bisa langsung tanyakan ke Mas Bay. Mas Bay punya diskon kupon 50%, itu nanti Mas Bay nanti langsung ngasih. Nanti teman-teman bisa tanya ke Mas Bay gitu ya. Nanti untuk terkait informasi lebih lanjut bisa tanya ke Mas Bay. Harganya cukup premium ya teman-teman, harganya 2 juta, tapi nanti kalau pakai kode kuponnya Mas Bay cuma 1 juta. Gitu. Oke, nanti kita akan belajar selama 1 tahun. Nanti saya bantu teman-teman dan tim. Kita akan belajar gimana caranya untuk mendominasi ini teman-teman. Gimana caranya bikin akun Allshop, gimana cara ngebangun akun publik yang potensial gitu. Ntar untuk course-nya ini kita bantu dengan support tools. Jadi tools ini basisnya Imacross dengan kita hasil developan script sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung, Mas nanti akunnya kena banned atau enggak. Kita mencoba untuk menyesuaikan dari algoritma tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal itu. Oke, ini bicara tentang course gitu ya untuk iklannya. Kembali lagi, jadi teman-teman dalam bermain Instagram online shop, lakukanlah teknik dominasi gitu ya. Jadi teman-teman lakukan teknik dominasi, ini penting banget gitu ya. Teknik dominasi gitu. Jadi pastikan si customer persona ini dia akan kita kan berada di samudra konten ya, berada di samudra konten. Kita buka ini ada konten. Makanya harus hati-hati ya teman-teman kalau udah biasa buka yang cewek-cewek kayak gitu, buka aja di search. Nah, itu kalau udah keluar cewek-cewek hati-hati. Itu bakal ngikut terus teman-teman gitu. Nah, ini by the way, iya bener ini serius ngomong. Jadi teman-teman bisa ngelihat customer persona ini dari film ini teman-teman. Namanya tuh Social Dilemma. Jadi Social Dilemma ini punyanya Netflix, teman-teman bisa nonton. Nah, ini adalah proyek besar dari algoritma dari sebuah sosial media. Jadi seseorang yang bermain sosial media, dia bakalan si AI-nya nih bakalan ngebaca, oh si Bima nih ternyata suka motor nih gitu ya. Suka motor klasik lagi yang gentleman dan sebagainya. Akhirnya si Bima ini ditawarkan nih sama konten yang kayak gitu. Bima attract gak nih? Tertarik gak? Makanya nih tinggal soal customer persona nih, imannya kuat apa enggak gitu. Kalau misalnya suka, ya udah lanjut terus tuh. Ini bener nih cerita nggak bohong. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi semakin kita punya ketertarikan akan minat, kita akan terus terombang-ambing gitu. Nah, permasalahannya adalah gimana caranya supaya kita bermain di Instagram online shop gitu ya, bisa menjaring itu. Bisa dengan menggunakan 2 hal. Bisa menggunakan pertama namanya itu paid traffic gitu ya. Ada yang menggunakan organic traffic. Oke. Paid traffic itu dia menggunakan ads gitu ya. Kalau Instagram ya Instagram ads, kalau Facebook ads, gitu ya. Kalau Shopee ads gitu ya. Nah, karena ads ini sifatnya itu dia misalnya aku punya budget 100.000 per hari. Ya udah, aku bakalan dikasih sama si Instagram. Woi, Instagram, aku punya budget 100.000 nih. Kira-kira aku bisa dapat jangkauan berapa ya? Ingat ya, yang bicara tentang traffic itu bicara soal jangkauan. Oke nih, Bim, kamu ada 100.000 bayar ke aku kasih jangkauan, misalnya aku kasih jangkauan taruhlah 1.000 ya, misalnya contoh. Ya udah, aku langsung nih, ntar aku tinggal customer audience, aku bikin customer audience tuh kayak gimana. Oh, karakternya nih kayak Bima gitu. Oh, suka bola gini-gini dan sebagainya gitu.
Udah di setup, oke, udah langsung kita blast. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita melakukan paid traffic? Sampai kita mendapatkan cuan, oke, itu yang positif. Kalau yang negatif, sampai kapan kita melakukan itu? Modalnya. Sampai udah rekening udah nggak ada, tinggal berapa gitu ya, bisa kayak gitu ya. Nah, itu kan pertanyaannya kan gitu, sampai kapan ya? Sampai nggak ada duit mas? Oke, bagus, pertanyaan realistis. Oke. Nah sekarang permasalahannya, kalau permasalahan kayak gini, terus mau kayak gimana lagi teman-teman untuk mendapatkan jangkauan? Jawaban yang tepat adalah ke sini. Nah, ini bukannya dalam arti mempromosikan course ya, enggak. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mempelajari tentang organic traffic. Ini penting banget. Kuntinya dari organic traffic ini yang pertama, trafficnya itu stabil, teman-teman. Oke, stabil. Lalu yang kedua, emang kendalanya itu adalah, ini kalau sifat bicara kendala ya, itu soal waktu. Emang rada sedikit lama, tapi bisa menghasilkan traffic yang stabil. Lalu yang berikutnya dari sisi follower. Oke, follower, teman-teman akan mendapatkan follower secara organik gitu ya. Mereka yang datang ke sana bisa diprospek. Oke, menarik ya. Kayak misalnya saya punya nih, ketika saya mau, ini saya ngechat nih ke Mas Farizi Taraviv gitu ya. Saya kontak, Mas, mau beli motor W175 nggak? Misalnya kayak gitu. Mau dong gitu. Ya udah, saya langsung jualan tuh. Gitu ya. Misalnya saya ada promo nih, ada W175 nih di Kawasaki, misalnya di Sidoarjo gitu. Saya langsung aja DM semuanya. Nih ada ini dan sebagainya. Udah, nanti mereka tidak langsung itu. Jadi artinya udah langsung tertarget banget. Oke, menarik. Terus selanjutnya itu, terus kalau organic traffic ini harus kayak gimana Mas Bim? Ya udah, kita lakukan yang namanya dominasi. Oke, pentingnya dominasi itu di situ. Nah, jadi pertanyaannya adalah teman-teman mau menggunakan paid traffic atau organic traffic, dan tidak ada jawaban dari pilihan. Teman-teman harus melakukan keduanya. Tapi permasalahannya kapan, gitu ya. Hanya bicara kapan. Oh, aku bisa paid traffic mas, kalau modalnya masih banyak, oke, bagus, gitu ya. Terus mas, aku nggak ada modal nih, gitu ya. Gimana caranya? Ya udah breeding dengan cara organik, gitu ya. Dengan dominasi, gitu ya. Jadi teman-teman melakukan teknik dominasi, gitu. Misalnya aku minoxidil, minoxidil kan obat penumbuh brewok ya. Misalnya minoxidil Jakarta, minoxidil BDG, gitu ya. Tapi karena saya nggak bikin, gitu ya, ya udah itu bisa dijadikan sebagai teknik dominasi berdasarkan geografis, ya. Terus misalnya berdasarkan psikografis, gitu, ya udah saya bikin aja. Atau mas saya mau pecah berdasarkan kata apa, berdasarkan produk, karena produk saya bisa produk custom, monggo bisa. Kayak tadi kan kalau untuk mitra kan bisa dipakai tuh. Untuk yang meja, gitu ya. Terus untuk apa lagi, box, ayunan, gitu ya, dan sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman pastikan bisa melakukan teknik dominasi ini dan melakukan teknik following. Oke, kayak gitu mungkin. Ada lagi nggak mas? Posting berapa kali? Tadi di awal udah dibahas nih, posting berapa kali ya? Ada yang tanya, mengetahui bahwa hashtag kita menghasilkan traffic, bisa nggak nih mas? Oke, menarik nih. Jadi kalau bicara tentang hashtag, mana aja yang tertarik ya, yang bisa menghasilkan. Coba kita buka di bagian insight. Terus kita lihat postingan. Oke. Terus kita lihat, kita taruhlah di sini ya jangkauannya. Kita ambil 2 tahun yang lalu. Tahun lalu. Nah ini kan di sini teman-teman. Jadi kita bisa lihat misalnya konten yang viral tuh ini misalnya. Oke. Sekarang kita lihat insight. Kita cek insight-nya. Nah, ini berasal dari mana? Oh, tagarnya ada 16.000 nih. Atau hashtag ya. Nah, ini bisa dikatakan hashtag-nya cukup bisa mengajak atau menarik traffic gitu ya. Lalu berikutnya dari jelajah atau explore. Explore ini bagian dari bonus dari Instagram. Ya. Lalu dari beranda. Nah, kalau beranda jelas mereka yang follow kita atau follower kita ya yang melihat. Lainnya ini banyak hal, mulai dari ada orang yang mention, ada yang bikin story atau apa.
Nah, dari konten ini ada 17 yang mengikuti gitu ya. Tuh. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana Mas caranya supaya tagar ini bisa maksimal gitu. Nah, itu pertanyaan yang dari dulu saya tanyakan ke beberapa guru-guru saya. Bagaimana bisa tagar yang kayak gimana Mas yang bisa mendatangkan traffic? Kabar buruknya Instagram dalam insight-nya tidak dijelaskan gitu ya. Jadi artinya nih, ini saya gambar analogi. Saya nggak jago gambar. Misalnya taruh ini di pantai gitu ya. Nah, di sini ada taruhlah ada karang. Nah, sekarang kita mau mancing nih teman-teman. Kita mau taruh di sini nih, tebar jala. Oh, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, apakah jala ini ada yang stabil dan ada yang tidak? Oh, ada Mas, stabil Mas, yang nggak ada kena karang gitu. Oke, bagus. Terus yang kena karang gimana? Yang nggak stabil, ya sama. Instagram juga kayak gitu ya. Kita misalnya akun online shop nih, shop breeding misalnya. Kita tembak berdasarkan produk misalnya. Misalnya tadi nih, Minoxidil. Ternyata Minoxidil itu jualan produk-produk gentleman. Ketika saya jualan obat penumbuh rambut bulu dada, ya yang nggak bakalan kena gitu karena ya itu ngelanggar dari ketentuan syarat dari Instagram gitu ya. Berarti akunnya bakalan kena banned. Tapi apakah dari Minoxidil ini yang menyediakan produk gentleman dengan beberapa produk bisa berpotensi mendapatkan ikan di jari? Gitu lah. Nah, makanya inilah pentingnya teknik dominasi. Entah teman-teman mau dominasi di iklan gitu ya, atau teman-teman mau berdasarkan akun breeding. Nah, itu. Jadi kita tebar jala aja gitu. Pagi tebar jala, terus besok paginya lagi kita lihat malamnya udah ada yang ini belum apa udah ada yang masuk apa belum gitu ya. Gitu. Nah, permasalahan nanti jalannya tuh ada yang rusak dan sebagainya, udah kita pikir simpel aja, kita bikin lagi. Yang penting apa? Teknik dominasi. Oke? Ada lagi Mas Boy? Oke, semua. Sepertinya udah sih ini. Ada yang tanya nih kayaknya nih. Detik-detik terakhir sesi kita nih kayaknya. Udah mau jam 9 Wah, kita. asik. Ada yang tanya kalau Cepet banget ya. kalau bikin konten buat IG ada aplikasi rekomendasi nggak nih? Oke, ini untuk Allshop ya. Untuk Allshop ya. Oke, kalau untuk Allshop sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya tim apa ibaratnya tuh? Teman-teman punya punya tim desain ya pakai teman-teman desain aja gitu. Cuma dengan catatan gini teman-teman. Teman-teman harus tahu tren. Oke. Ini pentingnya tren ya teman-teman. Saya biasanya kalau dalam melakukan kita mau melakukan promosi, kita lihat tren dulu. Bisa buka di trends.google.co.id gitu ya, teman-teman bisa ngelihat kayak ini nih contoh nih, Nora Alexandra, ini istrinya Jerry. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang punya punya ide kreatif dalam melakukan ibaratnya melakukan Konten, ada ya. tren gitu, teman-teman bisa konten bisa dijadiin kayak kemarin lah, kayak siapa tuh si pebulu tangkis yang dapat emas tuh. Akhirnya kan teman-teman Numpang viral ya, gitu ya. lah gambarnya. Viral lah gitu ya. Ya belakangnya ada pebulu tangkis, depannya ada produk gitu kan. Ya itulah. Jadi sebenarnya viral itu hadirnya di situ. Gitu ya. Itu teman-teman. Oke. Jadi teman-teman pastikan dulu dari tren, lalu berikutnya teman-teman tinggal lakukan aja di ibaratnya nih kita bridging dari tren, kita baca, kita bawa apa nih, misalnya Indonesia dapat emas, terus posisi mau 17 kemerdekaan gitu, terus produknya obat brewok gitu. Lah apa hubungannya si kayak kemarin tuh yang cewek kan, nggak mungkin kan kita langsung nawarin obat brewok gitu. Tapi kita bilang Minoxidil dan para gentleman lainnya mengucapkan selamat sudah mendapatkan emas gitu. Ya udah gitu doang. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan awareness gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi ya ketika kita mengikuti tren viral gitu. Jadi pastikan kita berada di ombak viral, tapi bukan berarti kita langsung pengen dapetin semuanya gitu, enggak. Tapi setidaknya dapat awareness-nya.
kayak misalnya tadi nih, contohnya tadi dadakan ya. Misalnya tadi si siapa namanya? Gracia Poli ya, apa sih namanya? Sama Apriani gitu ya, menang. Terus gambarnya belakang mereka lagi megang medali. Terus depannya ada tulisan gambarnya produk obat penuh brewok atau laki-laki brewokan. Ya udah, para gentleman Indonesia mengucapkan selamat Indonesia telah menang dan sebagainya. Ingat brewok, ingat minoxidil lagi. Ya kayak Kecuali gitulah. endorse ya Mas. Kecuali endorse gitu kan. Ya, Menang tuh, momentum tuh, bayarin deh. Itu kan. Itu. Jadi sekreatif teman-teman aja gitu. Jadi ada istilahnya driving the wave. Jadi caranya menunggangi dari ombak itu. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Kita berusaha untuk menciptakan viral atau ombak viral, ternyata nggak viral gitu. Kayak ya kalau saya melihat sih Master of Viral Indonesia tuh saya melihatnya Deddy Corbuzier ya. Karena dia cukup bagus banget dalam melakukan konten, melakukan naik turunnya tuh masih bagus gitu. Dia bisa ngedrive traffic dari yang tadinya viral terus ke bawah tapi nggak terlalu bawah-bawah banget gitu. Menarik banget. Nanti teman-teman bisa pelajarin aja di Deddy Corbuzier gimana polanya dia dalam memanfaatkan tren sehingga dia muncul lagi, jadi ngelit terus, jadi pemimpin terus gitu teman-teman. Oke, dari tren teman-teman bisa baca tren tersebut, lalu teman-teman bisa buka canva.com atau apalah, teman-teman bisa ngedit pakai PowerPoint, oke, nggak masalah, yang penting kontennya jelas, konteksnya jelas, apa yang mau disampaikan jelas, dan yang pasti cara ngedelivernya itu harus pas momentumnya. Ya jangan sampai yang kemarin Kevin kan, si siapa yang pemenang kemarin menang, terus sekarang kita baru buat telat banget. Keburu ombaknya udah turun, jadi harus disesuaikan. Gitu Mas Bay. Oke. Udah semua sih pertanyaan malam ini Mas Bima. Ya, siap. Iya, buat teman-teman nih kalau mau dapat kita ada sertifikat, bisa isi ya di buku tamu, link ada di chat. Terus kalau mau dapat rekaman juga bisa isi emailnya di buku tamu buat teman-teman. Nanti recordnya kita send di email. Gitu. Terus, nah Mas Bima nih, karena udah jam 9 juga, mungkin Mas Bima punya closing statement nih. Yuk. Oke. Closing statement-nya keren. Closing statement-nya itu adalah semasi kita dikasih kesempatan untuk melakukan dominasi ya. Terlepas teman-teman mau melakukan Instagram online shop atau Instagram public, teman-teman lakukan dominasi karena kita nggak ada yang tahu customer ideal kita atau ibaratnya nih customer dream kita tuh mereka kemana gitu. Jadi rekomendasi saya yang terakhir adalah silakan teman-teman nonton Social Dilemma Netflix, itu teman-teman bisa tonton karena dari situ kita yang gratisan aja lah, yang LK21. Tapi kalau yang bayar juga monggo silakan. Tapi kalau yang minim gratisan itu rekomendasi saya. Kenapa nonton The Social Dilemma itu cocok banget teman-teman. Itu kita bisa ngelihat di mana si customer persona atau si user itu benar-benar ditempel sama konten. Nah itu jadi content is the king di situ poinnya. Pokoknya teman-teman harus nonton deh. Percaya sama saya dan percaya sama Allah. Jangan lupa percaya sama Allah, maksudnya jangan percaya sama saya, percaya sama Allah. Oke. Ya, terima kasih Mas Bima buat sharing-sharing malam hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terus tadi buat kelasnya Mas Bima nih ada potongan 50%. Nanti kuponnya bisa japri ke saya ya. Di Telegram ada saya, bisa japri buat teman-teman yang berminat. Kenapa sih itu bayarnya 2 juta terus diskon jadi 1 juta ya, karena ini premium ya teman-teman. Mungkin didampingin 1 tahun ya Mas Bima? Dampingin 1 tahun. Nah, Insya Allah dampingin 1 tahun. Itu disupport sama timnya Mas Bima juga nih, dibocorin trik-triknya dominasi. Nah, buat teman-teman yang kayaknya ada jasa dominasi juga ini Mas Bima. Oh iya, ada jasa dominasi. Oke, ini menarik nih teman-teman. Jadi sebelumnya saya mau izin jelasin lagi ya. Jadi saya buka jasa dominasi. Jadi kalau teman-teman punya akun
online shop gitu. Terus teman-teman bingung caranya ngedapetin customer persona yang cocok gitu ya. Nanti saya bisa bantu untuk melakukan dominasi. Itu harganya cukup murah kalau untuk outsourcing tim, karena kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, biasanya kan kalau nge-hire tim kan biasanya harga UMR gitu ya. Nah, itu cuma 1 juta aja, teman-teman udah bisa dapetin 20 akun publik yang dari nol kita angkat sampai teman-teman mau nyampe angka berapa. Dan semuanya itu organik ya teman-teman ya. Jadi nanti saya bantu. Dan itu harganya cuma 1,5, jadi teman-teman nanti bisa langsung kontak ke Mas Bayu aja terkait tentang harganya, terus cara teknisnya gimana bisa tanya Mas Bayu. Insya Allah nanti saya support. Itu. Nah, itu ya buat teman-teman yang dapat informasi malam hari ini, semoga bermanfaat nih buat teman-teman di bisnisnya, dan juga lancar semua bisnis teman-teman, lancar juga nih bisnisnya Mas Bima. Amin. Semoga negeri kita lekas hengkang dari pandemi ini. Amin. Nah, Ya. Yuk kita jumpa lagi di grup Telegram ya buat teman-teman yang mau ke kelas atau e-course-nya Mas Bima atau pakai jasa dominasinya dengan biaya 1,5 juta, 20 akun ya Mas? 20 akun dari nol. Kita tembak mau pengennya kayak gimana karakternya. Itu akan dapat konsultasi dari Mas Bima, akan dapat grafik dari 20 akun dikelola sama Mas Bima dan tim. Monggo buat teman-teman yang tertarik nanti bisa lanjut di Telegram saya ya. Nanti di grup saya share. Terus buat rekaman silahkan teman-teman isi buku tamu, linknya ada di chat, silahkan diisi. Buat sertifikat juga ada di situ, nanti kita kirim email. Ya, terima kasih buat Mas Bima, terima kasih buat teman-teman ide bisnis kreatif. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di follow Instagramnya Pak Ponting Official, karena komunitas bisnis kreatif di support full dari Pak Ponting Official. Sukses selalu Mas Bima, sukses selalu buat teman-teman. Sukses semuanya dan sehat semuanya. Amin. Please sehat semuanya. Oke. Amin. Yo, sampai ya, jumpa next time. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.